Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Tak terasa kita sudah tiba kembali pada bulan yang baru di bulan Oktober ini. Dan renungan kita di sepanjang bulan ini bertemakan orang yang bahagia. Renungan hari ini Minggu 1 Oktober 2023 yang berjudul Abraham bersukacita karena dia melihat Kristus. Ayatnya di dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Abraham ingin sekali melihat juru selamat yang dijanjikan itu. Ia mempersembahkan doa yang sangat tekun agar sebelum kematiannya ia boleh memandang Mesias. Dan ia melihat Kristus, suatu terang yang di luar kodrat alam diberikan kepadanya, dan ia mengaku tabiat Kristus. Ia melihat harinya dan bersukacita. Ia diberi suatu pemandangan tentang pengorbanan ilahi untuk dosa. Dari pengorbanan ini, ia mendapat suatu gambaran dalam pengalamannya sendiri. Perintah datang kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat 2. Di atas mezbah korban ia meletakkan anak perjanjian, anak yang dalamnya harapannya dipusatkan. Lalu sementara ia menunggu di sisi mezbah dengan pisau yang diangkat untuk menaati Allah, ia mendengar suatu suara dari surga berkata, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Dalam Kejadian 22 ayat 12. Ujian yang hebat ini diberikan kepada Abraham agar ia melihat hari Kristus dan menyadari kasih Allah yang besar bagi dunia. Begitu besar sehingga untuk mengangkat dari kehinaannya, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kematian yang paling hina. Abraham mempelajari dari Allah tentang pelajaran yang terbesar yang pernah diberikan kepada makhluk yang fana. Doanya agar ia boleh melihat Kristus sebelum ia mati sudah dijawab. Ia melihat Kristus, ia melihat segala perkara yang dapat dilihat oleh makhluk yang fana. Oleh mengadakan penyerahan sepenuhnya, ia sanggup mengerti khayal tentang Kristus yang telah diberikan kepadanya. Kepadanya ditunjukkan bahwa dalam mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang berdosa dari kebinasaan kekal, Allah sedang mengadakan suatu pengorbanan yang lebih besar dan lebih ajaib daripada yang pernah dapat dibuat oleh manusia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, melalui pengalaman yang terjadi kepada Abraham di saat dia diminta untuk mempersembahkan anaknya yang dinanti-nantikan selama ini, yang dikasihi satu-satunya dan harus dikorbankan, dan oleh karena itu adalah perintah Tuhan, maka dia menaatinya. Saudaraku, kita dapat melihat bagaimana pada akhirnya bahwa semua ini adalah merupakan satu pelajaran yang indah. Bagaimana Tuhan menyatakan Kristus kepada Abraham, bagaimana kasih Allah kepada manusia dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban tebusan supaya manusia dapat selamat, dirasakan oleh Abraham sehingga dia sangat menyadari bagaimana kasih Allah, dan dia pun merelakan akan memberikan anaknya menjadi korban. Tetapi demikianlah kasih Tuhan, sehingga pada saat dia lolos dari ujian itu, maka dia disebut sebagai Bapa orang percaya. Saudaraku, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita harus betul-betul menyadari bahwa kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Dan biarlah kita semakin teguh dalam iman, dan layaklah kita harusnya untuk juga disebut menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pekabaran yang indah, untuk mengawali dalam kami akan melewati hari demi hari di bulan Oktober ini. Ini menjadi satu kekuatan bagi kami ya Bapa, menyadari bahwa kasih Tuhan yang luar biasa
sehingga mengorbankan Yesus Kristus sebagai anak Tuhan untuk menjadi korban tebusan. Ya Bapa, dan melalui pengorbanan itu memberikan jaminan supaya kami yang hidup di dalam dosa dan pilihan kami untuk menjerumuskan kami juga hidup di dalam jurang kebinasaan, memberikan jaminan Bapa untuk kami akan dipulihkan, diangkat dan dapat beroleh keselamatan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan biarlah kami dapat menerima sepenuhnya pengorbanan Kristus, dan kami mau diubahkan ya Bapa untuk dapat meninggalkan segenap dosa-dosa dan beralih untuk disempurnakan menjadi anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan, kami siap untuk melangkah. Kami tahu dalam menjalani hari-hari ke depan ini, dalam melewati sepanjang hari ini, tentu kami akan menghadapi berbagai tantangan. Biarlah kasih Kristus yang menjadi bagian kami. Berkati umat-umat-Mu dimanapun berada. Peliharakan ya Bapa, berikanlah kesehatan dan juga curahkan berkat berkelimpahan. Usaha tangan dan pekerjaan yang dilakukan umat-umat-Mu, biarlah semuanya itu menjadi saluran kasih Tuhan, saluran berkat Tuhan untuk membawa kebahagiaan, membawa sukacita, kebutuhan terpenuhi, dan pemeliharaan anak-anak juga ya Bapa dapat dilakukan dengan baik. Berkatilah kiranya anak-anak dalam pertumbuhan mereka, orang-orang muda dalam perkembangan, dalam pendidikan dan meraih masa depan mereka, supaya mereka juga tetap berdiri menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk menantikan kedatangan-Mu. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Yesus segera akan datang, tetapi pekerjaan pengabaran Injil ini pun masih harus tetap dilakukan. Gunakanlah kami ya Bapa bersama dengan gereja Tuhan untuk dapat mempersiapkan jiwa-jiwa. Terpujilah Engkau Tuhan, bila mana hari ini ada umat-umat Tuhan yang secara khusus dalam menikmati dan merayakan akan berkat dalam hidup mereka, yang merayakan hari ulang tahun. Tuhan peliharakan ya Bapa, biarlah momen ini pun membuat mereka akan mengingat bagaimana kasih karunia Tuhan yang selalu berlangsung dalam hidup mereka, dan percaya sepenuhnya bahwa tangan dan kuasa yang sama akan menuntun untuk masa yang akan datang. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.